Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Karinia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pertama, yaitu dinding abdomen. Oke, jadi kronologinya adalah Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya itu merasa insecure, bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Lalu Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, yang pertama jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Terus selanjutnya adalah jelaskan sistem otot yang ada di abdomen dan jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Nah, dinding abdomen itu dibagi menjadi anterior dan posterior dengan setiap bagian terdiri dari beberapa lapisan struktural. Yang pertama ada dinding abdomen anterior. Nah, dinding abdomen anterior itu terdiri dari lapisan superficial dan lapisan superficial ini kan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama adalah kulit. Kulit itu lapisan paling luar yang melindungi bagian dalam. Selanjutnya ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu terdiri dari Kampers fascia dan Scarpa fascia. Kalau Kampers fascia itu lapisan lemak subkutan. Kalau Scarpa fascia itu adalah lapisan membran superficial di bawah Kampers fascia. Nah, selanjutnya ada lapisan otot. Lapisan otot itu ada eksternal oblik, yaitu otot paling luar. Nah, seratnya itu diagonal ke bawah dan ke tengah. Selanjutnya ada internal oblik. Di bawah eksternal oblik, itu seratnya itu diagonal ke arah berlawanan. Selanjutnya ada transversus abdominis. Transversus abdominis itu otot terdalam dengan serat horizontal. Selanjutnya ada peritoneum, ada fascia transversalis. Fascia transversalis itu adalah lapisan membran yang melapisi otot transversus abdominis. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal itu lapisan membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen. Selanjutnya ada struktur penting di dinding anterior. Nah, struktur penting di dinding anterior itu ada linea alba. Linea alba itu garis putih median tengah, median tempat penyatuan aponeurosis otot abdominal. Selanjutnya ada rectus abdominis. Nah, ini adalah rectus abdominis. Rectus abdominis itu otot berbentuk kotak yang terlihat sebagai six pack, dipisahkan oleh tendinous intersections. Selanjutnya ada piramidalis. Nah, piramidalis itu otot kecil di bawah rectus abdominis yang membantu menstabilkan linea alba. Nah, selanjutnya dinding abdomen posterior. Yang pertama ada kulit dan lemak subkutan. Terus ada fascia thoracolumbalis, yaitu struktur fascia kuat di bagian belakang. Selanjutnya ada otot-otot umum seperti psoas mayor, quadratus lumborum, iliacus, fascia transversalis, dan peritoneum parietal. Nah, psoas mayor itu dia menghubungkan tulang belakang ke femur. Kalau quadratus lumborum itu dia membantu stabilisasi tulang belakang. Terus kalau iliacus itu dia berfungsi sebagai flexor panggul. Selanjutnya ada fascia transversalis dan peritoneum parietal seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, struktur penting di bagian posterior itu adalah vertebra lumbal. Vertebra lumbal itu adalah struktur tulang penyangga utama. Terus juga ada aorta abdominalis dan vena cava inferior. Itu adalah pembuluh darah utama di bagian posterior. Selanjutnya ada sistem saraf di abdomen. Nah, ini adalah sistem saraf di abdomen. Nah, otot di abdomen itu kan dia berfungsi untuk mendukung organ internal pernapasan, postur tubuh, dan fleksibilitas. Nah, sistem otot ini dibagi menjadi yang pertama otot anterolateral abdomen, terus ada otot posterior abdomen. Nah, otot anterolateral abdomen itu terdiri dari external oblique, internal oblique, transversus abdominis, dan rectus abdominis. Ada external oblique, itu berfungsi dalam rotasi dan lateral fleksi trunk.
Terus ada internal oblique itu mendukung rotasi dan lateral fleksi trunk. Terus ada transversus abdominis, dia membantu kompresi organ internal. Selanjutnya ada rectus abdominis, itu untuk melakukan flexor trunk atau bengkokan tubuh ke depan. Selanjutnya ada otot posterior abdomen, ada psoas mayor dan minor. Nih di sini, ini adalah psoas mayor dan psoas minor. Psoas mayor dan minor itu adalah membantu flexor pinggul dan stabilisasi tulang belakang. Terus ada juga quadratus lumborum. Ini adalah quadratus lumborum nih. Nah, quadratus lumborum itu berfungsi dalam lateral fleksi tubuh dan stabilisasi pelvis. Selanjutnya ada struktur penggantung organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu ditahan pada posisinya oleh mesenterium, ligamen, dan circulation. Yang pertama ada mesenterium. Nah, mesenterium itu struktur berlipat dari peritoneum yang menahan organ-organ pencernaan ke dinding posterior abdomen. Dia itu bertugas membawa pembuluh darah, limfatik, dan saraf ke organ pencernaan. Selanjutnya ada omentum. Nah, omentum itu ada omentum maius dan omentum minus. Jadi ini omentum maius, ya. Nah, omentum maius itu adalah lipatan peritoneum besar yang menggantung dari lambung dan melindungi organ di bawahnya. Terus ada omentum minus, itu menghubungkan lambung ke hati. Terus ada ligamen peritoneal. Nah, ligamen peritoneal itu terdiri dari ligamentum falciform dan ligamentum hepatoduodenal. Ligamentum falciform itu dia menghubungkan hati ke dinding anterior abdomen. Kalau ligamentum hepatoduodenal itu dia bagian dari omentum minus. Itu dia membawa struktur seperti vena porta, arteri hepatik, dan ductus empeduct. Nah, struktur lainnya itu ada peritoneum visceral untuk menyelimuti organ-organ pencernaan dan peritoneum parietal. Itu melapisi bagian dalam dinding abdomen. Nah, ini gambarnya ya. Untuk di sini adalah omentum maius. Terus di sini omental. Oke. Dan di sini lambungnya. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.